Dulu, Muzakir Manaf atau Mu'alem adalah simbol perlawanan Aceh. Ia memimpin ribuan kombatan GAM dalam perjuangan bersenjata untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Tapi, waktu pun berjalan dan sejarah berubah arah. Kini justru Mu'alem lah yang berdiri paling depan menjaga Aceh tetap damai dan menyatu dalam bingkai NKRI. Dari hutan-hutan perjuangan ke meja perundingan Helsinki, dari medan tempur ke kursi pemerintahan, perjalanan hidupnya adalah cerminan perubahan besar di Aceh. Ia bukanlah yang menyaksikan sejarah, tapi dia adalah pelaku utamanya. Dalam video kali ini, bersama Nas Kreatify, mari kita menyelami lebih dalam kisah tentang seorang mantan panglima yang dahulu ingin merdeka, tapi kini justru dipercaya rakyat untuk memimpin Aceh dan menjaga perdamaian, dan memastikan masa depan tetap berpijak di tanah yang utuh. Masyarakat tidak ada, cuma yang ada cuma provokator-provokator mungkin ada dalam kalangan GAM. Muzakir Manaf, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Mu'alem, lahir di sebuah kampung kecil yang bernama Gampong Manekawan di Kecamatan Seunudon, Aceh Utara pada 3 April 1964. Saat Mu'alem beranjak remaja, Aceh mulai memasuki masa-masa tersulitnya. Di akhir tahun 1970-an hingga 1980-an, daerah ini mulai dilanda konflik bersenjata. Ketegangan antara pemerintah pusat dan gerakan perlawanan Aceh, yang kemudian dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, semakin memanas. Saat itu pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM, sebuah kebijakan yang membuat banyak wilayah Aceh dijaga ketat oleh militer. Banyak warga sipil hidup dalam tekanan dan tidak sedikit pula yang menjadi korban kekerasan. Bagi anak-anak muda seperti Mu'alem, situasi itu bukan sekadar cerita. Ia melihat dan merasakan langsung dampaknya, dari patroli bersenjata yang lewat di depan rumah hingga suara tembakan yang kadang memecah malam. Suasana ini perlahan menumbuhkan perasaan gelisah sekaligus keberanian dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa daerahnya sedang menghadapi ketidakadilan dan tidak semua orang bisa tinggal diam melihat itu. Disinilah titik baliknya. Mu'alem tidak memilih jalan aman. Ia memilih bergabung dengan barisan orang-orang yang ingin membela hak Aceh. Dalam usia mudanya, ia memutuskan untuk masuk ke dalam gerakan bawah tanah, ikut dalam barisan berjuang gerilya bersama GAM. Ini bukan keputusan yang ringan, tapi Mu'alem menjalaninya dengan keyakinan bahwa dirinya bisa berbuat sesuatu untuk rakyat Aceh. Keputusan itu menjadi awal dari perjalanan panjangnya di dunia perjuangan. Ia bukan hanya ikut berjuang, tapi mulai dikenal sebagai sosok yang disiplin dan bisa diandalkan. Meskipun masih muda, ia sudah menunjukkan bakat sebagai seorang pemimpin. Teman-teman seperjuangannya melihat Mu'alem bukan hanya sebagai rekan senasib, tapi juga sebagai orang yang bisa memimpin di tengah kondisi yang sulit. Dari kampung kecil di ujung utara Aceh, Mu'alem melangkah masuk ke dunia yang keras, dunia perjuangan bersenjata. Ia meninggalkan kenyamanan masa mudanya demi memperjuangkan apa yang ia yakini, yaitu keadilan dan harga diri untuk rakyat Aceh. Di usia 22 tahun, Muzakir Manaf mengambil langkah besar dalam hidupnya. Pada akhir tahun 1980-an, ia berangkat ke Libya untuk mengikuti pelatihan militer. Perjalanan ini bukan sekadar ke luar negeri. Ini adalah bagian dari strategi besar Gerakan Aceh Merdeka untuk mencetak kader militan yang terlatih secara profesional. Saat itu, Libya di bawah pemimpin Muammar Gaddafi dikenal sebagai negara yang membuka pelatihan militer bagi kelompok-kelompok perlawanan dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Aceh. Selama 3 tahun, dari 1986 hingga 1989, Mu'alem tinggal dan belajar di Camp Tajura, salah satu markas pelatihan militer di Libya. Di tempat ini, ia tidak hanya belajar cara menggunakan senjata, tapi juga mendalami strategi perang gerilya, yaitu cara membangun kekuatan pasukan kecil yang bisa bergerak lincah di medan yang sulit. Selain itu, ia juga ditempa dalam hal kepemimpinan dan disiplin militer, dua hal yang kelak menjadi ciri khasnya. Menariknya, kemampuan Mu'alem begitu menonjol selama pelatihan. Ia dikenal cepat menangkap materi, kuat secara fisik, dan memiliki insting taktis yang sangat tajam. Oleh karena itu, ia pun dipercaya menjadi pengawal pribadi Gaddafi, sebuah kepercayaan yang tidak sembarang orang bisa dapatkan.
Kepercayaan ini menunjukkan bahwa bahkan di antara banyak peserta pelatihan dari berbagai negara, Mu'alem sudah tampil mencolok. Pelatihan di Libya menjadi bekal yang sangat penting bagi perjalanan Mu'alem selanjutnya. Ia pulang ke Aceh bukan lagi sebagai pemuda biasa, tapi sebagai pejuang yang sudah siap menghadapi medan konflik dengan kemampuan yang lebih matang. Ia membawa ilmu, pengalaman, dan mental baja yang siap diterapkan di lapangan. Setelah kembalinya ke Aceh, peran Mu'alem dalam GAM langsung menonjol. Ia tidak hanya terjun sebagai pejuang, tapi juga dipercaya untuk mengatur strategi dan mengkoordinasikan jaringan perlawanan di berbagai wilayah. Beberapa tugas penting yang ia jalankan adalah: pertama, menghubungkan dan mengatur jaringan kombatan di berbagai daerah agar tetap solid dan terorganisir. Selanjutnya, memperkuat basis-basis gerilya, termasuk menyiapkan logistik dan strategi agar perlawanan tetap berjalan meski dalam tekanan militer dari pemerintah Indonesia. Dan terakhir adalah membangun struktur organisasi yang rapi agar GAM tidak hanya jadi kelompok perlawanan spontan, tapi punya sistem kerja yang teratur dan bisa bergerak secara kolektif. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang terlihat jelas di lapangan, nama Mu'alem cepat dikenal dan dihormati di kalangan pejuang GAM. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan tidak banyak bicara, tapi langsung bertindak. Pimpinan-pimpinan GAM pun mulai menaruh perhatian lebih kepadanya. Ia dianggap sebagai kader muda yang punya potensi besar dan bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Dari Libya hingga hutan Aceh, perjalanan Mu'alem mulai menjelma dari seorang pelajar militer menjadi sosok yang perlahan menempati posisi penting dalam struktur perjuangan Aceh. Awal tahun 2002 menjadi momen penting dalam perjalanan gerakan Aceh Merdeka. Panglima tertinggi saat itu, Abdullah Syafi'i, gugur dalam baku tembak dengan aparat TNI, dan kepergiannya meninggalkan kekosongan di pucuk komando GAM. Situasi genting itu menuntut hadirnya pemimpin baru yang bisa menjaga arah perjuangan dan menjaga semangat para pejuang di lapangan. Dalam kondisi itulah, Muzakir Manaf ditunjuk sebagai Panglima Komando Pusat GAM. Penunjukan ini bukan keputusan asal-asalan. Sebelum naik ke posisi yang tertinggi itu, Mu'alem sudah dikenal luas di kalangan kombatan sebagai sosok yang disiplin, cerdas dalam membaca situasi, dan punya kemampuan memimpin pasukan di medan yang sulit. Banyak yang percaya kalau ada orang yang bisa meneruskan tongkat komando di masa krisis, maka orang itu adalah Mu'alem. Pengusaha-pengusaha dan lain-lain. Masyarakat bagaimana? Masyarakat Sebagai Panglima, tanggung jawab Mu'alem sangatlah besar. Ia memimpin langsung strategi gerilya di berbagai wilayah di Aceh. Ia juga mengkoordinasikan ribuan pasukan, mulai dari garis depan sampai yang bergerak di balik layar. Selain itu, ia harus menentukan arah langkah GAM ke depan, apakah tetap bertahan di tengah gempuran atau menyusun strategi baru agar perjuangan tidak padam. Tugas itu tidaklah mudah, apalagi masa kepemimpinannya datang di periode paling berat dalam sejarah konflik Aceh. Pemerintah Indonesia meluncurkan operasi militer besar-besaran pada tahun 2003 yang ditandai dengan penetapan kasus darurat militer di Aceh. Pasukan TNI dikerahkan dalam jumlah yang sangat besar, dengan peralatan lengkap dan strategi terpusat untuk menghentikan gerakan GAM sampai ke akar-akarnya. Hutan, desa, dan pegunungan jadi ladang pertempuran, dan situasi di lapangan saat itu benar-benar panas. Namun, di tengah tekanan yang sebesar itu, Mu'alem justru semakin berdiri kokoh. Para pejuang GAM melihat sendiri bagaimana ia tetap tenang mengambil keputusan, tidak pernah meninggalkan pasukan, dan terus mendorong semua orang agar tidak menyerah. Ia turun langsung ke medan konflik, menyatu dengan para gerilyawan di lapangan. Ini membuat kepercayaan para kombatan kepadanya semakin kuat. Reputasi Mu'alem tumbuh karena beberapa hal utama, yaitu disiplinnya yang tinggi, dan ia tidak segan memberi contoh langsung kepada anak buahnya. Yang kedua, keberaniannya terbukti, bukan sekadar bicara, tapi ikut menghadapi risiko di garis depan. Ketiga, gaya kepemimpinan tegas dan adil. Ia tahu kapan harus keras, tapi juga tahu kapan harus mendengar keluhan pasukan. Dan terakhir, mampu menjaga semangat para pejuang, bahkan ketika kondisi di lapangan sangat tidak menguntungkan. Berkat keteguhan dan loyalitasnya, Mu'alem berhasil mempertahankan kekompakan internal dalam tubuh GAM. Di saat tekanan datang dari luar, ia memastikan tidak ada perpecahan di dalam. Semua pasukan tetap solid,
terhubung, dan punya semangat juang yang sama. Saat itu, tidak berlebihan jika banyak yang menyebut Mu'alim adalah simbol dari perlawanan rakyat Aceh. Bukan hanya karena jabatannya sebagai panglima, tapi karena sikap dan tindakannya di lapangan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar hidup dalam perjuangan itu, bukan hanya memimpinnya dari jauh. Bahkan, bagi banyak lawan politiknya sekalipun, Mu'alim diakui sebagai sosok yang tangguh dan punya pengaruh kuat. Ia bukan hanya ditakuti karena posisi militernya, tapi juga dihormati karena komitmennya terhadap perjuangan Aceh. Penunjukannya sebagai panglima bukan akhir dari perjalanan, melainkan titik awal dari peran besar yang akan ia mainkan di fase penting berikutnya, terutama ketika arah perjuangan GAM mulai bergeser dari medan perang ke medan perundingan. Tanggal 26 Desember 2004 akan selalu dikenang sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah Aceh. Saat itu, tsunami besar melanda wilayah pesisir selatan. Gempa bumi berkekuatan lebih dari 9 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Gelombang setinggi belasan meter menghantam daratan tanpa ampun, menyapu rumah, bangunan, bahkan seluruh desa yang berada di pinggir pantai. Lebih dari 167.000 orang di Aceh meninggal dunia dan jutaan lainnya kehilangan keluarga, rumah, dan harapannya. Aceh porak-poranda, kota-kota seperti Banda Aceh, Muelabo, dan banyak wilayah pesisir lainnya berubah menjadi lautan puing. Dunia terkejut melihat skala kehancuran yang begitu besarnya. Bantuan kemanusiaan terdadakan dari berbagai penjuru dunia, dan untuk pertama kalinya, perhatian internasional begitu tertuju ke Serambi Mekah, bukan karena konfliknya, tapi karena luka kemanusiaannya. Namun di balik semua kesedihan itu, muncul satu hal yang sebelumnya sulit dibayangkan, peluang untuk mengakhiri konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia. Selama puluhan tahun, Aceh hidup dalam bayang-bayang senjata, patroli militer, dan ketakutan. Namun setelah bencana besar itu, suasananya berubah. Rakyat Aceh tidak hanya kehilangan rumahnya, tapi juga kelelahan hidup dalam ketegangan. Dunia internasional mendorong keras agar kedua belah pihak mengakhiri permusuhan. Situasi ini membuka jalan menuju perundingan damai yang sebelumnya selalu gagal dilakukan. Hanya beberapa bulan setelah tsunami, GAM dan pemerintah Indonesia mulai duduk lagi satu meja. Perundingan itu dilakukan di Helsinki, Finlandia, dengan difasilitasi oleh lembaga internasional. Disinilah peran Mu'alim sebagai panglima tertinggi GAM menjadi sangat penting. Sebagai pemimpin militer, Mu'alim memegang kunci utama kepercayaan para pejuang di lapangan. Kalau saja dia tidak setuju dengan isi perundingan, maka tidak ada jaminan bahwa ribuan eks-kombatan akan bersedia menghentikan perjuangan bersenjata. Tapi justru di titik inilah kepemimpinan dan kebesaran hati Mu'alim terlihat sangat jelas. Mu'alim tidak hanya menyetujui jalur damai, tapi ia memberikan legitimasi langsung dari barisan militer GAM. Ia memastikan bahwa para pejuang menghormati proses ini dan tidak ada yang melakukan aksi sepihak. Ia juga meyakinkan bahwa GAM siap meletakkan senjata, mengikuti seluruh kesepakatan, dan berkomitmen mengubah arah perjuangan dari jalur militer ke jalur politik. Lebih dari itu, Mu'alim ikut menandatangani langsung MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 yang menjadi tonggak berakhirnya konflik 30 tahun di Aceh. Setelah penandatanganan itu, ia keluar dari persembunyiannya dan tampil ke publik. Di hadapan banyak orang, ia menyerukan kepada semua pejuang GAM agar mematuhi isi perjanjian dan menghentikan perlawanan bersenjata. Tentu saja, menghentikan perang adalah satu hal, tapi menjaga perdamaian adalah tantangan lain. Untuk itu, Mu'alim kemudian menerima tanggung jawab baru sebagai Ketua Komite Perolehan Aceh atau KPA. Lembaga ini dibentuk khusus untuk mendampingi para mantan kombatan kembali ke masyarakat. Ia tidak hanya mengurus soal logistik, tapi juga menjadi jembatan psikologis agar eks-pejuang bisa diterima kembali di tengah masyarakat. Dengan pengaruh dan wibawanya, Mu'alim mampu menenangkan banyak kekhawatiran di lapangan. Banyak mantan pejuang yang awalnya ragu, akhirnya bersedia melepas senjata dan memulai hidup baru. Proses disarmament, demobilisation, dan reintegration atau DDR bisa berjalan relatif damai di Aceh. Berbeda dengan daerah konflik lain di dunia yang sering gagal mengelola eks-kombatan. Semua ini tidak lepas dari sosok Mu'alim di garis depan. Ia menjaga agar janji-janji Helsinki tidak hanya sekedar dokumen, tapi benar-benar dijalankan di lapangan. Ia memastikan bahwa transisi dari konflik menuju perdamaian bukan sekadar simbolik,
melainkan nyata dan menyentuh kehidupan orang-orang di akar rumput. Bisa dibilang, bencana tsunami adalah awal dari babak baru Aceh, dan Mu'alem adalah salah satu tokoh kunci yang memastikan babak itu tidak kembali ke halaman kelam sebelumnya. Setelah Aceh memasuki masa damai, Muzakir Manaf tidak lagi berada di garis depan perang. Tapi ia juga tidak memilih untuk diam. Ia sadar perjuangan tidak selesai hanya karena senjata diturunkan. Justru setelah konflik berhenti, tantangan barunya muncul, yaitu bagaimana menjaga perdamaian dan memastikan aspirasi rakyat Aceh tetap terdengar dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pada tahun 2007, Mu'alem mengambil langkah penting dengan membantu mendirikan Partai Aceh. Partai ini lahir sebagai wadah politik bagi para mantan pejuang GAM dan masyarakat Aceh yang ingin memperjuangkan hak dan kepentingan daerah lewat jalur konstitusional. Awalnya, partai ini sempat dikenal sebagai Partai GAM, tapi kemudian berganti nama menjadi Partai Aceh agar bisa diterima lebih luas oleh publik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Mu'alem didapuk sebagai Ketua Umum Partai Aceh yang pertama, tapi tidak hanya itu, ia juga tetap menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh, organisasi yang menaungi eks-kombatan GAM pasca perdamaian. Kombinasi dua peran itu membuatnya menjadi sosok sentral baik di jalur politik formal maupun di kalangan eks-pejuang. Dalam banyak hal, Mu'alem menjadi jembatan antara dua dunia, mereka yang pernah berjuang di hutan dan mereka yang kini ingin ikut menentukan arah kebijakan lewat parlemen. Langkah Partai Aceh terbukti tidak main-main. Saat ikut pemilu lokal pertama kali di tahun 2009, partai ini langsung membuat kejutan. Mereka berhasil memenangkan kursi terbanyak di DPR Aceh dan juga menguasai banyak kursi di DPR kabupaten kota. Suara rakyat mengalir deras ke Partai Aceh karena mereka melihat harapan bahwa perjuangan masa lalu tidak sia-sia dan kini bisa diteruskan dalam bentuk kebijakan. Bukan hanya di legislatif, Partai Aceh juga menang di berbagai pemilihan kepala daerah. Puncaknya terjadi pada Pilkada Gubernur 2012, ketika partai ini mengusung pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Pasangan ini menang telak dan resmi memimpin Aceh. Mu'alem pun menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012 hingga 2017, mendampingi Zaini Abdullah sebagai gubernurnya. Selama 5 tahun di pemerintahan, Partai Aceh tidak hanya mengkontrol eksekutif, tapi juga memiliki pengaruh besar di legislatif. Banyak kebijakan penting daerah lahir dari inisiatif mereka. Tak sedikit pula program pembangunan yang dikawal langsung oleh kader-kader Partai Aceh di berbagai level. Jaringan Partai Aceh menjangkau hingga ke pelosok desa, menjadikannya sebagai kekuatan politik yang solid dan memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Menariknya, Mu'alem tidak selalu maju sebagai kandidat dalam setiap pemilu. Tapi meskipun tidak berada langsung di kertas suara, namanya tetap punya pengaruh besar. Ia dikenal sebagai kingmaker, sosok yang berada di balik layar, mengatur strategi, memilih calon, dan memastikan mesin partai itu berjalan. Banyak kepala daerah di Aceh yang bisa duduk di kursi bupati atau wali kota karena dukungan Mu'alem dan restu Partai Aceh. Kombinasi pengaruh sebagai mantan panglima dan pemimpin partai membuat suara dan arah politiknya sangat diperhitungkan. Bahkan lawan politik pun mengakui bahwa ingin jika menang di Aceh, tidak bisa mengabaikan posisi Mu'alem dan kekuatan Partai Aceh. Satu hal yang membuat pengaruh Mu'alem tetap kuat adalah hubungan eratnya dengan para eks-kombatan dan masyarakat akar rumput. Ia tidak hanya berbicara dari podium, tapi hadir langsung dalam konsolidasi, pengajian, hingga pertemuan-pertemuan di Gampong. Ia dianggap bukan sekedar politisi, tapi sebagai abang kandung oleh banyak orang yang dulu bersamanya di medan perjuangan. Selama bertahun-tahun setelah konflik, Partai Aceh tetap menjadi motor utama dalam politik lokal Aceh, dan agenda perjuangan Aceh seperti penguatan otonomi khusus, perlindungan syariat, dan pembangunan berkeadilan tetap terdengar dalam arah kebijakan. Semua itu tidak lepas dari peran Mu'alem yang tahu bagaimana menjaga semangat perjuangan itu tetap hidup meski dalam bentuk yang berbeda. Tahun 2017 menjadi momen penting bagi Muzakir Manaf. Untuk pertama kalinya, ia maju sebagai calon gubernur Aceh dalam kapasitas penuh, bukan lagi sebagai pendamping seperti 5 tahun sebelumnya.
Kali ini, ia menggandeng T.A. Khalid sebagai calon wakilnya. Keduanya didukung oleh koalisi Partai Aceh dan sejumlah partai nasional, membentuk koalisi politik yang cukup besar di atas kertas. Namun Pilkada 2017 bukan pertarungan yang mudah. Mu'alim harus berhadapan langsung dengan Irwandi Yusuf, tokoh lama di Aceh yang juga punya latar belakang sebagai mantan pejuang GAM. Meski berasal dari garis perjuangan yang sama, Irwandi dan Mu'alim sudah lama dikenal sebagai rival politik. Keduanya membawa pendekatan yang berbeda dalam memandang arah Aceh ke depan, dan publik pun terbelah. Saat hari pemungutan suara tiba, persaingan berlangsung ketat, tapi hasil akhirnya tidak berpihak kepada Mu'alim. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh menetapkan pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansah sebagai pemenangnya, dengan selisih tipis sekitar 6% suara dari pasangan Mu'alim dan T.A. Khalid. Bagi Mu'alim, kekalahan ini tentu terasa pahit setelah sebelumnya menjabat wakil gubernur dan menjadi tokoh utama di balik kekuatan Partai Aceh. Hasil itu adalah kemunduran secara formal di kancah eksekutif. Namun, meskipun kalah, ini bukanlah kekalahan yang mematikan karir politik Mu'alim. Justru sebaliknya, hasil pilkada tersebut menunjukkan bahwa basis dukungan untuk Mu'alim tetap besar dan tetap solid. Ia masih mendapatkan jutaan suara dari rakyat Aceh, bukti bahwa jaringan KPA dan struktur Partai Aceh di akar rumput masih bekerja dan punya pengaruh nyata. Bukan hanya itu, sosok Mu'alim tetap diperhitungkan dalam berbagai pembicaraan politik Aceh. Popularitasnya tidak hilang hanya karena kalah di pilkada. Ia masih dihormati, terutama oleh kalangan mantan kombatan dan loyalis perjuangan. Salah satu buktinya adalah peristiwa penyerahan kelompok bersenjata Din Minimi pada tahun 2015, di mana kelompok tersebut meminta agar proses penyerahan diri dilakukan langsung oleh Mu'alim. Ini bukan hal kecil. Itu pertanda bahwa bahkan mereka yang masih memilih jalur keras saat itu tetap menaruh kepercayaan penuh pada figur Mu'alim. Setelah pilkada, Mu'alim tidak meninggalkan politik. Ia tetap aktif memimpin Partai Aceh dan terus memantau jalannya pemerintahan. Walaupun partainya untuk sementara tidak lagi berada di puncak kekuasaan provinsi, Mu'alim tidak membubarkan barisan. Ia tetap membina kader-kader muda, menjaga jaringan organisasi tetap hidup, dan mendorong agar Partai Aceh tetap relevan. Pada periode 2017 hingga tahun 2023 menjadi masa konsolidasi. Partai Aceh memang tidak memegang kursi gubernur, tapi mereka tetap hadir sebagai kekuatan penyeimbang, baik di parlemen maupun di masyarakat. Mu'alim pun tetap menjadi tokoh sentral yang tidak tergantikan. Banyak pihak menilai bahwa ketekunan dan konsistensinya menjaga solidaritas eks-kombatan dan simpatisan Partai Aceh selama periode ini adalah modal penting yang nantinya membuka jalan kebangkitan bagi Partai Aceh di panggung politik. Singkatnya, kekalahan di tahun 2017 itu bukanlah akhir cerita bagi Mu'alim. Itu hanya babak istirahat dalam perjalanan panjangnya. Ia tahu, dalam politik seperti dalam perjuangan dulu, kemenangan bukanlah soal satu momen, tapi soal bagaimana tetap berdiri dan terus bergerak. Dan itulah yang ia lakukan. Menjelang tahun politik 2024, suasana politik di Aceh mulai berubah. Berbagai isu penting muncul dan menyedot perhatian masyarakat, membuka peluang bagi Partai Aceh untuk bangkit lagi. Setelah beberapa tahun berada di luar lingkaran kekuasaan, partai yang dipimpin oleh Muzakir Manaf ini mulai memanaskan mesin politiknya. Salah satu isu besar yang mencuat adalah soal otonomi khusus Aceh. Waktu itu, sudah hampir 2 dekade sejak perjanjian damai Helsinki ditandatangani, dan masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah semua janji dalam perjanjian itu benar-benar dijalankan? Banyak yang khawatir, terutama soal dana otonomi khusus yang menjadi hak Aceh. Partai Aceh, di bawah komando Mu'alim, menjadikan isu ini sebagai bahan utama kampanyenya. Mereka terus menyuarakan pentingnya menjaga dan menegakkan butir-butir dalam perjanjian damai, agar hak-hak Aceh tidak diabaikan. Isu ini sangat kuat dan menyentuh hati banyak orang. Selain itu, ada pula gelombang baru dari kalangan muda Aceh. Anak-anak muda yang lahir setelah masa konflik mulai bersuara dan menyuarakan harapan mereka sendiri. Mereka tidak ingin terjebak nostalgia masa lalu, tapi menuntut perubahan yang nyata, yaitu lapangan kerja yang luas, pendidikan yang berkualitas, dan pemerintah yang lebih bersih. Mu'alim pun melihat ini sebagai peluang. Ia mulai merangkul generasi milenial dan Gen Z Aceh, berbicara dalam bahasa mereka, dan menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu stabilitas yang pernah ia jaga, ditambah dengan semangat baru untuk perbaikan ekonomi dan juga tata kelola pemerintah. Dengan dua kekuatan itu,
isu strategis dan dorongan generasi muda Partai Aceh memantapkan langkahnya untuk kembali bertarung di Pilkada 2024. Struktur partai dari tingkat provinsi hingga ke desa-desa kembali digerakkan. Mualem yang tetap dipercaya sebagai ketua partai memainkan peran penting untuk menyatukan semua faksi dan menjaga agar mesin partai berjalan dengan solid. Di tengah dinamika tersebut, Mualem memutuskan maju kembali sebagai calon gubernur Aceh. Dan keputusan ini pun disambut dengan penuh semangat oleh para loyalis Partai Aceh. Dukungan pun mengalir deras dari berbagai arah. Ex-kombatan GAM di bawah KPA solid berdiri di belakang Mualem. Bagi mereka, Mualem adalah simbol komitmen terhadap perdamaian. Ia tidak pernah mengkhianati isi MOU Helsinki dan selalu menjaga agar transisi damai tetap pada jalurnya. Selanjutnya, kader-kader Partai Aceh kembali bergerak cepat. Struktur partai yang tersebar dari level atas hingga ke Gampong kembali aktif, menggerakkan kampanye dari pintu ke pintu. Karena partai ini sudah lama hadir di tengah masyarakat, mereka tahu betul bagaimana menyampaikan pesan yang tepat dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat dari berbagai daerah Aceh baik dari timur maupun barat selatan menunjukkan dukungannya. Bagi banyak orang, Mualem adalah sosok yang mampu menjaga stabilitas di tengah situasi politik yang kadang naik turun. Dengan rekam jejaknya yang panjang dan terbukti, masyarakat percaya bahwa ia mampu mengarahkan Aceh ke jalur yang lebih aman dan lebih teratur. Gaya kampanye Mualem tetap sederhana, jauh dari kesan glamor atau pencitraan berlebihan. Ia mendatangi rakyat langsung, berkunjung ke dayah atau pesantren, ke pasar, ke komunitas kecil, dan berdialog dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia tidak juga menjual janji-janji besar-besaran, tapi lebih menekankan bahwa ia punya rekam jejak nyata menjaga perdamaian dan mengelola daerah. Karakter tegas dan apa adanya yang ia miliki sejak masa konflik dulu tetap melekat. Dan itulah yang justru membuatnya tampak lebih tulus di mata masyarakat. Pesan kampanyenya juga jelas dan langsung ke inti persoalan, bahwa ia ingin memastikan perdamaian Aceh tetap terjaga, hak-hak Aceh tidak dikurangi, dan pembangunan berjalan dengan arah yang benar. Gaya komunikasi yang lugas dan tidak bertele-tele ini berhasil menarik simpati publik, terutama mereka yang menginginkan pemimpin yang tidak hanya pandai bicara, tapi juga sudah terbukti bekerja. Puncaknya, pemilihan Gubernur Aceh 2024 dimenangkan oleh Mualem. Ia berhasil meraih suara yang sangat signifikan dari berbagai kabupaten dan kota, mengungguli lawan politiknya, termasuk Bustami Hamzah yang juga menjadi salah satu kandidat kuat saat itu. Kemenangan ini bukan hanya milik Mualem, tapi juga menandai kebangkitan kembali Partai Aceh setelah beberapa tahun terakhir berada di luar jalur kekuasaan utama. Dan pada 12 Februari 2025, Muzakir Manaf resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2025 hingga 2030, didampingi oleh wakilnya, yaitu Fadullah. Pelantikan ini menjadi simbol kembalinya kekuatan politik lokal ke puncak pemerintah Aceh. Tapi lebih dari itu, ini juga menjadi momen penegasan bahwa Mualem masih menjadi figur paling berpengaruh dalam politik Aceh di masa modern. Bagi Mualem, ini bukan sekadar kemenangan elektoral, ini adalah bentuk kepercayaan baru dari rakyat Aceh, bahwa meski waktu telah berlalu, dedikasi dan kesetiaannya terhadap Aceh tetap diakui. Ia kembali ke kursi gubernur bukan hanya karena namanya yang besar, tapi karena ia konsisten hadir, mendengar, dan menjaga janji-janjinya. Sebagai Gubernur Aceh, sebagai Wakil Gubernur Aceh,